Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Qala sahibul wasilati wal fadilati wad darajatil aliyatir rafi'ati. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ya kita melanjutkan ya salah satu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni apa? Kata guru kita, beliau adalah sahibul wasilah wal fadilah wad darajatil aliyatir rafi'ah. Ya, yaitu beliau adalah salah satu wasilah ya dan juga ya salah satu fadilah dan darajatil aliyah ar-rafi'ah. Kata guru kita Maulana Syabdus Salam, wa hadzal maqamul aliyyu minal ata'ir rabbani alladzi tafaddalallahu bihi ala habibi sallallahu alaihi wasallam wa khassahu bihi. Kata guru kita, wa hadzal maqamul ali, ini adalah derajat yang tinggi, yaitu apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih kepada baginda Nabi Muhammad. Wa khassahu bihi, dan Allah mengkhususkan hanya kepada Sayyidina Muhammad. Wa laisa dzalika li ahadin siwahu. Dan ini maqam, ini derajat, ini kedudukan tidak dimiliki kecuali baginda Rasulullah. Apa riwayatnya? Katanya, kata guru kita, fa'an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'an nabiyya, daripada Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya beliau mendengar Nabi yaqul, berkata Nabi, idza sami'tumul muadzinu faqulu misla ma yaqul. Kata Nabi itu, kalau engkau mendengar azan, ya, kalau engkau mendengar muadzin ya azan, faqulu, maka jawablah azan tersebut misla ma yaqulu, seperti mereka katakan. Misalnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa? Summa sallu alaihi, summa sallu alayya. Tuh. Setelah azan kita disunahkan untuk bersolawat. Kata Nabi, fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia 10. Tsumma salullaha liyal wasilah. Kemudian apa? Ya. Apa? Mintalah wasilah, begitu. Ya, taqarrublah. Ya, mintalah kepada Allah dengan wasilah saya. Siapa sayanya di sini? Adalah Nabi Muhammad. Ya. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya ya, ini adalah wasilah, ini adalah salah satu manzilah di surga. Tuh. Jadi apa namanya? Rasulullah adalah salah satu wasilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kekhususan ya bagi Rasulullah dan juga kekhususan bagi kita. Ya. Malah kita ada dalam hadis kan, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ya habis mendengarkan ya nida atau adzan, kita baca apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, ini hadis bahwasanya Rasulullah adalah wasilah, gitu, perantara, begitu bahasa Indonesianya lah. Ya, begitu. Nah, ada suatu, kenapa sih kita itu disuruh berwasilah? Karena gini, ketika kita bertaqarrub kepada Allah, ya banyak jalan. Salah satunya adalah dengan jalan wasilah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara wasilah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah.
Bukan hanya bertakwa, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah ketika kita bertakwa, carilah ketika kita bertakarub kepada Allah tuh apa? Wasilah, perantara. Itu. Nah, masalahnya sekarang begini. Ya, kita berwasilah kepada Rasulullah, apakah hanya khusus pada zaman Rasulullah masih hidup di dunia? Ataukah bisa bertawasul atau berwasilah kepada Rasulullah ya walaupun Rasulullah sudah tiada gitu. Ini perbedaan pendapat. Tapi guru kita mengatakan bahwasanya ya bertawasul kepada Rasulullah, mau itu beliau masih hidup di dunia maupun beliau sudah wafat di dunia, dari dunia, itu diperbolehkan. Begitu. Jadi kagak ada yang namanya larangan. Ya, ketika posisi Rasulullah masih ada, boleh kita bertawasul. Ya, begitu juga ketika apa Rasulullah sudah tiada. Begitu. Ya, karena ada suatu ketika Rasulullah itu ada suatu riwayat ya daripada Sayyiduna Utsman ya Ibnu Hunayf. Jadi anna rajulan doriral basar. Ada pada zaman Rasulullah masih hidup tuh ada laki-laki buta, doriral basar. Atan nabiyya, datang kepada Nabi. Faqala, ya beliau berkata, orang yang buta ini, ya, ud'ullaha ayyu'afiyani. Ya Rasulullah, tolong doain dong, minta doain saya nih biar saya disembuhkan. Kata siapa tuh? Kata laki-laki yang buta. Jadi ketika ada laki-laki yang buta, ya minta doa kepada Rasulullah. Minta apa? Minta disembuhkan. Begitu. Apa kata Rasulullah? Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka. Kata Nabi, boleh aja. Boleh saya doain ente bisa sembuh, bisa juga ente sabar gitu. Maksudnya apa? Saya nggak doain. Ya. Fahuwa khairun laka, kalau ente sabar itu adalah baik buat ente. Tapi kalau ente pengen doa supaya mata ente sembuh, ya saya doain begitu. Apa kata laki-laki buta tersebut? Ya, qala fad'uhu. Ya Rasulullah doain aja dah biar saya sembuh. Tuh. Qala, nah langsung Rasul ngomong, fa amarahu ayyatawadda. Rasul menyuruh laki-laki tersebut untuk berwudu, ya. Kemudian sholat, ya, begitu kan? Wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian Rasul ngajarin doanya nih. Ya, buat kita. Ya. Buat hamba yang buta. Begitu. Wa yad'u bihadzal du'a. Apa kata Rasulullah ngajarinnya tuh? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya Allah, ini as'aluka, saya meminta kepadamu ya Allah. Dan wa atawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepadamu ya Allah. Begitu, bertakarrub kepadamu ya Allah binabiyika, dengan wasilah, nah tuh, dengan kedudukan Nabi Muhammad. Tuh, jadi pada zaman Rasulullah udah ngajarin bertawasul kepada Rasulullah. Begitu. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Begitu kan. Masih ada di dunia. Nah pertanyaannya, ketika Rasulullah sudah meninggal, boleh kagak? Gitu. Boleh kagak bertawasul dengan Rasulullah? Begitu. Ternyata ada riwayat daripada Imam Bukhari. Ya, daripada Anas bin Malik. Pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, itu ketika itu riwayat itu mengatakan bahwasanya ketika itu zaman Qohat. Ketika itu zaman paceklik. Butuh yang namanya air. Kemarau panjang. Kekeringan di mana-mana. Begitu. Apa kata riwayat ini? An Anas ibni Malik anna Umar bin al-Khattabi ya kana idza qahatu istasqa bil Abbas. Ya, ketika itu musim kemarau.
Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta ya sholat minta hujan istisqa dengan siapa? Dengan wasilah Abbas, Sayyiduna Abbas. Siapa ini Sayyiduna Abbas? Yaitu pamannya Rasulullah. Minta apa? Minta sholat hujan istisqa begitu. Enggak langsung begitu. Tapi make apa? Make Sayyiduna Abbas. Padahal kalau langsung boleh-boleh aja begitu. Kenapa Sayyiduna Umar itu memilih Sayyiduna Abbas begitu kan? Ya. Kenapa? Nah, karena Sayyiduna Abbas ini masih ada kaitannya dengan Rasulullah. Yaitu apa? Yaitu sebagai paman Rasulullah. Tuh, begitu. Dan yang paling canggihnya, apa doa Sayyiduna Umar ketika meminta hujan itu? Apa kata Sayyiduna Umar di dalam hadis riwayat ini kan? Di dalam riwayat Imam Bukhari ini apa? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Ini Nabi Muhammad udah nggak ada. Ya, pada zamannya Umar bin Khattab. Jadi Nabi Muhammad kagak ada ini udah. Ya, tapi apa yang dikatakan Sayyiduna Umar? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu ya Allah. Binabiyika, dengan apa? Dengan kemegahan, keagungan nabimu. Tuh. Fataskina, ya Allah berikanlah kami air hujan begitu. Dan juga apa? Wa inna natawassalu ilaika, dan kami ya bertawassul, meminta wasilah kepadamu ya Allah, ya bukan hanya dengan Nabi kata Umar, ya bi ammi nabiyina, yaitu dengan paman Nabi kami. Berarti apa? Ada istilahnya tuh ada koneksi antara Sayyiduna Rasulullah dan antara Sayyiduna Abbas tuh. Jadi bisa juga Sayyiduna Umar itu minta langsung apa? Ya Allah, berikan kami air. Boleh. Tapi pertanyaannya kenapa Sayyiduna Umar itu memakai inni natawassalu ilaika binabika? Kenapa? Karena dibolehkannya bertawassul kepada Rasulullah ya pada zaman Rasulullah hidup dan juga pada zaman Rasulullah sudah tiada. Ya kagak ada ya larangan selama bertawassulnya itu tidak dikultuskan ya tawasulnya itu bahwasanya wasilah itu memberikan mudarat yang mutlak dari dia, nggak boleh kalau itu. Ya, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, orang-orang soleh ini adalah salah satu wasilah saja yang diperbolehkan dalam agama begitu. Jadi Rasulullah adalah sahibul wasilah wal fadilah wad darajatil aliyatir rafi'ah. Ya, mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafana